Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai kegunaan penelitian. Ini selalu ada pada bab 1 mengenai apa yang ingin kita teliti. Lalu pertanyaannya, ada apa saja pada kegunaan penelitian? Mari kita sama-sama simak bahwa kegunaan penelitian itu sering juga disebut dengan kontribusi penelitian. Secara umum terdiri dari 3 aspek. Pertama ialah manfaat teoretik, kedua ialah manfaat metodologik, dan ketiga ialah manfaat aplikatif. Pada 3 aspek ini perlu dijelaskan secara logis sehingga dapat menunjukkan kontribusi dari apa yang kita kembangkan. Untuk manfaat teoretik, ialah kontribusi ditujukan sebagai pengembangan iptek, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Teori-teori yang belum ada kita ungkapkan, maka di sini adalah manfaat teoretik. Sedangkan manfaat metodologik biasanya itu berupaya sebagai pemecahan masalah. Jadi ketika kita mengungkapkan ini tentu akan ada manfaat secara metodologi, langkah-langkah yang bisa diikuti oleh orang lain untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan manfaat aplikatif ini bisa ditujukan kepada 2. Pertama bisa ke lembaga atau institusi, yang kedua bisa ditujukan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, aspek inilah yang mestinya teman-teman semua bisa ungkapkan di bab 1 mengenai kegunaan penelitian. Contoh misalnya ketika kita meneliti makna rizki. Ketika kita mengungkapkan apa manfaat ketika meneliti makna rizki dalam Al-Quran, kita ungkapkan manfaat secara teoritis, bahwa ada teori baru mengenai rizki, bahwa rizki itu lebih luas maknanya, tidak hanya sebatas materi, namun luar materi pun dapat dikatakan sebagai rizki. Ketika kita mengungkapkan manfaat metodologi, bahwa dari segi metodologi yang kita ungkapkan dapat menjelaskan makna suatu kata dalam Al-Quran secara komprehensif karena menggunakan metode ini. Sedangkan aplikatif ialah kontribusi ke lembaga, berarti kita mengembangkan satu pemahaman baru yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Sedangkan pada manfaat secara sosial kemasyarakatan, kita bisa ungkapkan bahwa manfaat dari mengetahui makna rizki ini dapat memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat bahwa rizki itu tidak hanya sebatas materi seperti uang, benda, dan sebagainya, tetapi dari emosi, dari non-materi pun itu merupakan rizki. Sehingga ketika kita berdoa rizki itu dan kenyataannya tidak diberikan secara materi, tentu jangan berputus asa karena ada manfaat bahwa rezeki itu tidak sebatas materi. Itu bisa diungkapkan dalam aspek-aspek yang telah ditujukan pada kegunaan penelitian. Oleh karena itu, teman-teman semua, ketika kita menuliskan kegunaan penelitian, jangan sampai meninggalkan yang 3 aspek tersebut, yakni manfaat teoretik, manfaat metodologi, dan manfaat aplikatif. Sekian yang bisa didiskusikan atau sharing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.